Dasar nenek tua bangka, nyusahin terus setiap hari. Seorang TNI baru saja pulang dari tugas berat di luar negeri. Dengan koper masih di tangannya, ia melangkah cepat menuju rumah, membayangkan pelukan hangat dari ibunya. Namun langkahnya terhenti. Di depan matanya, ibunya terikat di sebuah pohon, tubuhnya penuh luka, dan yang lebih mengejutkan, istrinya sendiri berdiri dengan cambuk di tangan. Warga hanya diam, tidak ada yang berani menolong. Hatinya hancur seketika. Apa sebenarnya yang terjadi di rumahnya selama ia pergi? Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga kita jadi orang sukses dan selalu disehatkan badannya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit siang itu cerah. Namun entah kenapa suasana desa terasa berbeda. Adi melangkah turun dari kendaraan militer dengan perlahan. Seragamnya masih rapi, sepatu hitamnya berdebu setelah perjalanan panjang. Di tangannya, koper hitam yang ia tarik berbunyi pelan di atas jalan berbatu. Sudah berbulan-bulan ia meninggalkan kampung halamannya. Korea Selatan menjadi saksi bagaimana ia berjuang dalam misi kemanusiaan bersama 6 rekannya. Banyak hal ia lihat, banyak luka ia bantu sembuhkan, namun tidak ada yang lebih ia rindukan selain rumah kecilnya dan ibunya, Suharti. Wanita tua itu adalah satu-satunya alasan Adi tetap kuat selama bertugas. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu mengingat wajah ibunya yang lembut. Doanya tak pernah putus. Semoga Allah jaga ibu. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan rasa rindu yang semakin menyesakkan dada. Namun langkahnya mulai melambat. Ada sesuatu yang terasa aneh. Biasanya, jika ada TNI pulang ke desa, warga akan menyambut dengan senyum, bahkan kadang berkumpul sekadar menyapa. Tapi kali ini, tidak ada yang seperti itu. Beberapa warga terlihat berdiri di kejauhan. Mereka tidak mendekat, tidak melambaikan tangan, tidak tersenyum. Mereka hanya menatap. Tatapan yang sulit dijelaskan. Adi mengernyitkan dahi. Ada apa ya? Gumamnya pelan. Ia mencoba tersenyum saat melewati beberapa orang. Namun senyum itu tidak dibalas. Bahkan ada yang langsung memalingkan wajah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Perasaan tidak enak perlahan muncul. Langkahnya dipercepat. Koper hitam itu kini terdengar lebih keras menyeret di tanah. Seakan mengikuti detak jantungnya yang semakin tak beraturan. Saat ia mendekati jalan menuju rumahnya, suara samar mulai terdengar. Keramaian. Bukan suara biasa. Seperti ada sesuatu yang sedang terjadi. Suara itu datang dari arah lapangan kecil dekat pohon besar di depan masjid desa. Adi berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah suara itu. Alisnya berkerut. Ada apa di sana? Tanpa berpikir panjang, ia mengubah arah langkahnya. Setiap langkah terasa semakin berat. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Teriakan, tangisan, dan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Sebuah suara cambukan. Cetak! Adi terdiam. Langkahnya membeku. Napasnya tertahan. Ia menelan ludah dengan susah payah. Tidak mungkin. Suara itu kembali terdengar. Lebih keras. Lebih jelas. Cetak! Kini tidak ada lagi keraguan. Itu benar suara cambuk. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Kepalanya terasa ringan. Tanpa sadar, ia berlari. Koper hitam itu hampir terlepas dari tangannya saat ia berlari menuju kerumunan warga. Orang-orang terlihat berdiri melingkar. Sebagian menutup mulut, sebagian menangis, sebagian lagi hanya terpaku dengan wajah ketakutan. Adi mencoba menerobos. Permisi, minggir. Suaranya sedikit gemetar. Namun tidak ada yang benar-benar menghalangi. Warga justru membuka jalan. Seakan mereka menunggu Adi melihat sendiri apa yang terjadi. Dan saat ia berhasil berada di barisan depan, langkahnya terhenti. Matanya membesar, tubuhnya kaku. Koper di tangannya jatuh begitu saja ke tanah. Bu! Suara itu keluar pelan, hampir tidak terdengar.
Dunia seakan berhenti berputar. Di depannya, seorang wanita tua terikat di sebuah pohon besar. Tubuhnya lemah, pakaiannya kotor, dan wajah itu, wajah yang sangat ia kenal, Suharti, ibunya. Namun yang membuatnya lebih hancur, bukan hanya itu. Di sisi lain, seorang wanita berdiri dengan cambuk di tangan. Napasnya terengah, matanya penuh amarah. Dan wanita itu, Rani, istrinya sendiri. Adi mundur satu langkah, tangannya gemetar. Satu tangannya refleks memegang kepala. Mulutnya terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak, ini pasti mimpi. Namun suara itu kembali terdengar. Cetak! Cambuk itu kembali diayunkan. Dan kali ini, Adi melihat semuanya dengan jelas. Dadanya terasa sesak. Air matanya mulai menggenang. Dua dunia yang ia cintai bertabrakan di depan matanya sendiri. Tanpa ampun. Angin siang berhembus pelan, namun tidak mampu meredakan panas yang membakar dada Adi. Tubuhnya masih kaku. Pandangannya tidak lepas dari sosok ibunya yang terikat di pohon, dan istrinya yang berdiri dengan cambuk di tangan. Dunia terasa seperti berhenti, tetapi suara bisik-bisik di sekelilingnya justru semakin jelas. Warga. Mereka semua ada di sana. Namun tidak satu pun bergerak. Tidak satu pun berani menghentikan. Adi perlahan menoleh ke arah mereka. Tatapan mereka bukan tatapan biasa. Bukan sekadar takut. Bukan sekadar kajat. Tapi seperti menyimpan sesuatu. Seperti mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. Kenapa? Kalian diam saja. Suara Adi bergetar. Tidak ada yang menjawab. Seorang ibu-ibu di barisan depan menunduk. Tangannya menutup mulut. Air matanya jatuh tanpa suara. Seorang pria tua menggeleng pelan, seakan tidak sanggup berbicara. Adi melangkah mendekat ke arah mereka. Katakan, ini apa? Ucapnya. Kali ini lebih tegas, meski nadanya tetap pecah. Seorang pemuda akhirnya memberanikan diri bicara. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Mas Adi, sebaiknya jangan ikut campur dulu. Adi langsung menatap tajam. Apa maksud kamu jangan ikut campur? Itu ibu saya. Suaranya meninggi. Pemuda itu langsung mundur satu langkah, wajahnya pucat. Ini urusan keluarga, tambahnya gugup. Kata-kata itu justru membuat dada Adi semakin panas. Urusan keluarga? Bagaimana mungkin mereka menyebut ini urusan keluarga saat seorang ibu tua diperlakukan seperti itu di depan umum? Adi menggenggam tangannya erat. Ia menoleh lagi ke arah kerumunan. Kalian semua lihat ini, tapi tidak ada yang berhentiin. Suaranya kini penuh tekanan. Hening, tidak ada jawaban. Hanya suara napas dan isak tertahan. Dari kejauhan, seorang pria paruh baya akhirnya berbicara dengan suara berat. Kami sudah mencoba. Adi langsung menoleh. Tapi Rani tidak mau dengar siapapun. Kalimat itu menggantung, seolah ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Adi mengernyit. Kenapa? Memangnya apa yang ibu saya lakukan sampai harus seperti ini? Sekali lagi, hening. Tatapan warga kembali saling bertukar. Seorang wanita muda menatap Adi dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik lirih. Kami juga tidak tahu pasti. Tidak tahu, Adi mengulang dengan nada tidak percaya. Wanita itu mengangguk pelan. Yang kami dengar hanya dari Rani. Jantung Adi berdegup kencang. Hanya dari Rani? Berarti semua ini hanya berdasarkan satu cerita. Ia kembali menoleh ke arah istrinya. Rani masih berdiri di sana, napasnya berat, tangannya menggenggam cambuk dengan kuat. Wajahnya bukan hanya marah, tapi seperti menyimpan luka yang dalam. Namun di sisi lain, ibunya, Suharti hanya diam, tidak membela diri, tidak berteriak, tidak meminta tolong. Itu yang paling aneh. Adi kembali menatap warga. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang terjadi?
Tanyanya pelan, kali ini dengan nada lebih dalam. Seorang bapak tua menghela napas panjang. Semalam ada kejadian. Adi langsung fokus. Kejadian apa? Namun bapak itu terdiam, bibirnya bergetar. Seolah ingin bicara, tapi ragu. "Pak, tolong," Adi mendesak. Akhirnya pria itu berkata dengan suara pelan. "Ada yang bilang ibu kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas." Dunia Adi seperti runtuh lagi. "Tidak mungkin," gumamnya. Ia menggeleng pelan, tidak mau percaya. Ibunya bukan orang seperti itu. Tidak mungkin. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara keras kembali terdengar. Cetak. Semua orang terdiam. Adi langsung menoleh dengan cepat. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah ibunya meringis kesakitan dengan jelas. Tangannya gemetar. Napasnya memburu. Suara cambukan itu kembali menggema. Cetak. Lebih keras dari sebelumnya. Lebih dalam. Seolah bukan hanya menghantam tubuh, tapi juga menghantam hati siapapun yang mendengarnya. Adi berdiri terpaku. Kakinya terasa berat, namun tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya tak bisa berpaling dari sosok ibunya. Suharti. Tubuh renta itu kini semakin merosot. Tali yang melilitnya di pohon terlihat kencang, menahan tubuhnya yang hampir tak sanggup berdiri tegak. Namun yang paling menyakitkan, ia masih diam. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan. Hanya napas berat dan sesekali erangan pelan yang nyaris tak terdengar. "Bu!" Suara Adi pecah. Langkahnya maju 1, 2. Namun sebelum ia mendekat, "Jangan mendekat!" Suara itu menghentikannya. Tajam, penuh emosi. Adi langsung menoleh. Rani, istrinya berdiri di sana, wajahnya memerah, matanya tajam penuh amarah. Cambuk di tangannya masih terangkat, ujungnya sedikit bergetar. Napasnya naik turun. "Jangan, dekati dia," ulang Rani, lebih pelan, tapi jauh lebih dalam. Adi menatapnya tak percaya. "Rani, kamu sadar nggak sih kamu lagi ngapain?" Suaranya bergetar, antara marah dan hancur. Rani tidak menjawab. Matanya hanya menatap Adi, lalu kembali ke Suharti. Dan tanpa peringatan, cetak! Cambuk itu kembali menghantam. Kali ini lebih dekat, lebih keras. Tubuh Suharti sedikit tersentak. Kepalanya menunduk. Namun lagi-lagi, tidak ada teriakan. Tidak ada protes. Adi tidak tahan lagi. "Cukup!" teriaknya. Ia langsung berlari ke depan. Namun 2 orang warga spontan menahan tubuhnya. "Mas Adi, jangan!" ucap salah satu dari mereka dengan panik. "Lepasin!" bentak Adi. Tenaganya memberontak, namun pegangan itu justru semakin kuat. "Ini bukan waktunya," bisik pria itu. "Bukan waktunya," Adi membalas dengan emosi. Matanya merah, nafasnya memburu. "Itu ibu saya. Kalian lihat dia disiksa di depan mata kalian semua. Tapi kalian bilang ini bukan waktunya." Suasana kembali hening. Tidak ada yang berani menjawab. Hanya suara angin dan nafas berat yang terdengar di antara mereka. Adi akhirnya berhenti memberontak. Bukan karena ia menyerah, tapi karena matanya kembali tertarik ke satu hal. Ibunya. Suharti perlahan mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan Adi. Dan di saat itu, waktu seperti melambat. Tatapan itu bukan tatapan minta tolong. Bukan juga tatapan penuh ketakutan. Tapi seperti seseorang yang sudah menerima segalanya. Seperti seseorang yang memilih untuk diam. Adi menggeleng pelan. "Kenapa, Bu?" bisiknya lirih. Air matanya mulai jatuh. Ia tidak mengerti. Semua ini tidak masuk akal. Jika memang ibunya tidak bersalah,
Kenapa ia diam? Jika memang ada kesalahan, kenapa tidak menjelaskan? Kenapa membiarkan semua ini terjadi? Pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa henti. Sementara itu, Rani kembali mengangkat cambuknya. Namun kali ini, tangannya sedikit bergetar. Matanya tidak lagi sekeras tadi. Suasana semakin mencekam. Angin yang berhembus terasa dingin, kontras dengan panas emosi yang memenuhi tempat itu. Semua mata tertuju pada satu titik, Suharti yang terikat dan Rani yang berdiri di hadapannya dengan cambuk di tangan. Adi berdiri di antara kerumunan, namun hatinya seperti terjatuh jauh, tepat di depan pohon tua itu. Wanita yang selama ini ia lindungi dan wanita yang selama ini ia hormati, kini berdiri saling berhadapan seperti musuh. Rani, cukup. Suara Adi kali ini lebih pelan, namun penuh tekanan. Rani tidak langsung menjawab. Ia menatap Suharti beberapa detik, lalu perlahan menoleh ke arah Adi. Tatapan itu bukan sekedar marah. Ada luka, ada kekecewaan, dan ada sesuatu yang lebih dalam. Kamu akhirnya pulang juga, ucap Rani lirih. Adi terdiam. Nada suara itu membuat dadanya semakin sesak. Apa maksud kamu, Ran? Tanyanya perlahan. Rani tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum bahagia. Lebih seperti senyum yang menyimpan sakit. Kamu pulang tepat waktu, katanya lagi. Kalimat itu menggantung, membuat suasana semakin berat. Adi mengernyit. Tepat waktu untuk apa? Suaranya mulai naik. Rani tidak menjawab langsung. Ia kembali mengangkat cambuknya. Gerakannya lambat, namun penuh tekanan. Semua orang menahan napas. Rani, suara Adi mulai bergetar. Namun, cetak. Cambuk itu kembali menghantam. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tubuh Suharti tersentak kuat. Kakinya hampir tak mampu menopang. Namun lagi-lagi, ia hanya mengerang pelan dan menunduk. Adi tidak tahan lagi. Berhenti, teriaknya sekuat tenaga. Ia berhasil melepaskan diri dari pegangan warga. Langkahnya cepat menuju ke depan. Namun tepat saat ia mendekat, Suharti mengangkat tangannya sedikit. Gerakan kecil, lemah, namun cukup untuk membuat Adi berhenti. Bu, suara Adi lirih. Ia menatap tangan itu. Tangan yang dulu selalu mengelus kepalanya saat kecil, kini terangkat untuk menghentikannya. Suharti menggeleng pelan. Matanya menatap Adi, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara. Jangan, Nak. Suaranya sangat lemah, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat dunia Adi runtuh lagi. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu diam saja? Air matanya jatuh. Suharti tidak menjawab. Ia hanya menatap Adi, lalu perlahan menutup matanya sejenak, seolah menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Adi menggigit bibirnya, dadanya terasa sesak. Ia menoleh ke arah Rani. Ini semua apa maksudnya? Tanyanya dengan suara berat. Rani menatapnya. Diam beberapa detik, lalu berkata pelan. Kamu pikir ibu kamu itu sebaik yang kamu kira? Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Adi langsung menggeleng. Jangan asal bicara, Ran. Namun Rani melangkah maju. Satu langkah, mendekati Adi. Selama kamu pergi, kamu nggak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Suaranya mulai bergetar. Adi terdiam. Rani melanjutkan. Aku yang lihat, aku yang alami, dan aku yang menanggung semuanya. Matanya mulai berkaca-kaca, namun amarah masih jelas terlihat. Apa yang kamu alami? Tanya Adi pelan. Rani tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah Suharti. Tatapannya berubah, lebih tajam, lebih dalam, dan penuh luka. Dia, Rani menunjuk Suharti. Dia bukan ibu yang kamu kenal lagi. Semua orang menahan napas. Adi berdiri membeku. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Bukan ibu yang kamu kenal lagi. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi selama ia pergi? Dan kenapa? Tidak ada satupun yang menjelaskan dengan jelas. Namun sebelum Adi bisa bertanya lagi, Suharti kembali membuka matanya. Dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Namun bukan karena cambukan, melainkan karena suasana berubah menjadi semakin panas.
Bukan karena matahari, tapi karena emosi yang tak lagi bisa ditahan. Adi berdiri di antara dua dunia yang saling bertabrakan. Dadanya naik turun, napasnya berat, matanya bergantian menatap ibunya dan istrinya. Dua orang yang paling ia cintai, namun kini saling menyakiti. "Kamu keterlaluan, Ran." Suara Adi pelan, tapi penuh tekanan. Rani tertawa kecil, namun tawa itu terdengar getir. "Keterlaluan," ulangnya. Ia melangkah maju lagi, mendekati Adi. "Kamu bilang aku keterlaluan setelah semua yang terjadi." Matanya mulai memerah. Adi mengernyit. "Kalau ada masalah, kita selesaikan baik-baik. Bukan begini caranya," tegasnya. Namun kata-kata itu justru memicu sesuatu. Wajah Rani berubah, amarahnya meledak. "Baik-baik?" Suaranya meninggi. "Selama ini aku sudah sabar, aku diam, aku tahan semuanya sendiri." Tangannya yang memegang cambuk bergetar. "Aku nunggu kamu pulang, aku pikir kamu bakal ngerti." Air matanya mulai jatuh, namun bukan tangisan lemah, melainkan tangisan penuh kemarahan. "Tapi ternyata kamu masih buta." Adi terdiam. Kata-kata itu menusuk. "Buta?" ulangnya pelan. Rani mengangguk. "Buta sama kenyataan di rumah ini." Ia menunjuk ke arah Suharti. "Perempuan itu sudah menghancurkan hidupku." Suara Rani pecah. Warga mulai berbisik pelan. Beberapa terlihat saling pandang, namun tetap tidak ada yang berani ikut campur. Adi menggeleng kuat. "Cukup, Ran. Jangan ngomong sembarangan tentang ibu saya." Namun Rani langsung memotong. "Semua orang di sini tahu." Teriakannya menggema. Semua langsung diam. Rani berputar, menatap warga satu persatu. "Kenapa kalian diam? Bilang sama dia!" teriaknya. Namun, tidak ada jawaban. Semua hanya menunduk. Seorang wanita terlihat menangis pelan. Seorang pria tua menghela napas panjang. Namun tetap tidak ada yang bicara. Rani tertawa pahit. "Tuh kan," gumamnya. Semua tahu, tapi nggak ada yang berani ngomong. Ia kembali menatap Adi. "Kamu tahu kenapa?" Adi tidak menjawab. Tatapannya penuh kebingungan. "Karena mereka takut," lanjut Rani pelan. "Takut sama kenyataan." Angin kembali berhembus, membawa suasana yang semakin berat. Adi mengepalkan tangannya. "Kalau memang ada yang terjadi, jelasin ke saya, Ran." Suaranya lebih rendah sekarang. Namun justru itu membuat Rani semakin emosional. "Jelasin?" Ia tertawa kecil. "Kamu pikir ini hal yang gampang dijelasin?" Ia menggeleng. Air matanya terus jatuh. "Kalau aku cerita, kamu bakal percaya?" Pertanyaan itu membuat Adi terdiam. Sejujurnya, ia sendiri tidak tahu. Namun sebelum ia sempat menjawab, Rani kembali mengangkat cambuknya. Gerakannya kali ini lebih cepat, lebih penuh emosi. "Ran, jangan!" Cetak. Cambuk itu kembali menghantam. Namun kali ini, bukan hanya tubuh Suharti yang tersentak. Hati Adi juga ikut hancur. "Cukup!" teriak Adi. Ia langsung berlari dan berdiri di depan ibunya, melindungi. Tangannya terbuka lebar, napasnya memburu. "Kalau kamu mau nyakitin ibu saya, lewatin saya dulu." Suaranya tegas. Semua orang terkejut. Rani terdiam, tangannya masih memegang cambuk. Namun kini, gerakannya berhenti. Matanya menatap Adi. Lama, keheningan jatuh seperti kabut tebal. Semua orang terdiam. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi cambukan. Hanya suara napas dan rasa yang menggantung di udara. Adi masih berdiri di depan ibunya. Tangannya terbuka, seolah menjadi benteng terakhir. Dadanya naik turun, mencoba menenangkan diri, meski hatinya masih bergejolak. Di belakangnya, Suharti. Tubuh renta itu hampir tidak kuat berdiri. Tali yang mengikatnya membuat bahunya tertarik ke belakang, namun ia tidak mengeluh. Tidak meminta dilepaskan,
tidak memohon. Ia hanya diam. Adi perlahan menoleh. Matanya bertemu dengan wajah ibunya. Dan di saat itu, dadanya terasa sesak. "Bu, kenapa ibu diam saja?" Suaranya pelan, hampir berbisik. Suharti tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Adi. Lama, dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu tanpa kata. Air mata mengalir di pipinya, namun wajahnya tetap tenang. Aneh, sangat aneh. Di tengah semua rasa sakit itu, ia masih terlihat tenang. Adi menggeleng pelan. "Kalau ibu nggak salah, bilang, Bu," lanjutnya. Namun Suharti hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat hati Adi terasa hancur. "Ada hal yang tidak perlu dijelaskan," ucapnya lirih. Kalimat itu pelan, namun menghantam keras. Adi langsung mengernyit. "Tidak perlu dijelaskan. Bu, ini bukan hal kecil." Namun Suharti kembali menggeleng. "Kadang, diam itu lebih baik," lanjutnya. Suara itu lemah, namun penuh makna. Adi semakin tidak mengerti. "Lebih baik untuk siapa, Bu? Untuk ibu atau untuk orang lain?" Tanyanya dengan suara bergetar. Suharti tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Dan itu justru membuat semuanya terasa lebih berat. Di sisi lain, Rani masih berdiri. Tangannya kini turun perlahan. Cambuk itu menggantung di samping tubuhnya. Matanya menatap ke arah Suharti. Namun kali ini, tidak ada cambukan. Tidak ada teriakan. Hanya tatapan penuh luka. "Akhirnya, ibu masih milih diam juga," ucap Rani pelan. Suharti tidak menoleh, tidak membalas. Seolah kata-kata itu memang sudah ia terima sejak awal. Rani tertawa kecil, namun terdengar pahit. Padahal, ini kesempatan terakhir ibu buat jujur. Lanjutnya, Adi langsung menoleh. "Jujur tentang apa, Ran?" Namun Rani tidak menjawab. Ia justru menatap Suharti lebih dalam. "Kenapa? Ibu nggak bilang saja di depan semua orang?" Suaranya mulai bergetar lagi. "Apa yang sebenarnya ibu lakukan?" Warga mulai gelisah. Beberapa saling pandang. Namun tetap tidak ada yang bicara. Adi semakin bingung. Ia kembali menatap ibunya. "Bu, tolong." Suaranya hampir putus. Namun lagi-lagi, Suharti memilih diam. Ia hanya menarik napas pelan, lalu berkata lirih, "Kalau semua ini harus terjadi, biarkan saja." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Seolah ia menerima semuanya. Tanpa perlawanan, tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Adi mundur satu langkah. Kepalanya terasa penuh. Ibunya tidak mau bicara. Istrinya penuh emosi. Warga menyimpan sesuatu. Semua seperti potongan puzzle yang belum menyatu. Namun satu hal mulai terasa jelas. Ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan Suharti adalah kunci dari semua itu. Namun ia memilih untuk tetap diam. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Langit yang tadi terang, kini berubah menjadi jingga keabu-abuan. Kerumunan warga perlahan bubar. Namun suasana desa tidak kembali normal. Justru semakin sunyi. Semakin mencekam. Suharti akhirnya dilepaskan dari ikatan. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk berjalan sendiri. Dua warga wanita membawanya pulang dengan langkah pelan. Rani pergi tanpa sepatah kata. Sementara Adi masih berdiri di tempat yang sama. Kosong. Koper hitamnya masih tergeletak di tanah. Seperti dirinya, yang belum benar-benar kembali. Malam tiba. Rumah itu terasa berbeda. Biasanya hangat. Biasanya penuh suara. Namun kini, hanya ada keheningan yang menyesakkan. Adi duduk sendiri di ruang tengah. Lampu redup menyinari wajahnya yang pucat.
Seragamnya masih melekat di tubuhnya. Belum sempat ia ganti. Tangannya saling menggenggam. Kuat. Seolah menahan sesuatu agar tidak pecah. Namun pikirannya tidak bisa diam. Bayangan siang tadi terus berulang. Suara cambukan. Tatapan warga. Air mata Rani. Dan senyum ibunya. Semua bercampur. Semua berputar tanpa henti. Kenapa? Gumamnya pelan. Ia mengacak rambutnya. Frustrasi. Ia terbiasa menghadapi situasi sulit di medan tugas. Namun yang ini berbeda. Ini bukan musuh yang terlihat. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan perintah. Ini keluarganya sendiri. Dari dalam kamar, terdengar suara batuk pelan. Adi langsung menoleh. Itu suara ibunya. Ia bangkit perlahan. Langkahnya ragu. Namun akhirnya ia berjalan menuju kamar. Pintu terbuka sedikit. Lampu di dalam menyala redup. Suharti terbaring di atas kasur sederhana. Tubuhnya dibalut kain. Beberapa bagian terlihat masih berdarah. Adi berdiri di ambang pintu. Dadanya terasa sesak. Bu, panggilnya pelan. Suharti membuka mata. Menatapnya. Lalu tersenyum tipis. Senyum itu lagi. Senyum yang membuat hati Adi terasa hancur. Sudah makan, nak? Tanya Suharti pelan. Pertanyaan sederhana. Namun justru membuat Adi menunduk. Bu, jangan bahas itu dulu. Jawabnya lirih. Ia masuk ke dalam. Duduk di samping tempat tidur. Matanya menatap luka-luka di tubuh ibunya. Tangannya gemetar. Ini semua. Suaranya tertahan. Namun ia tidak sanggup melanjutkan. Suharti hanya menatapnya dengan tenang. Ini bukan apa-apa. Ucapnya pelan. Adi langsung mengangkat kepala. Bukan apa-apa. Bu, ibu hampir. Ia berhenti. Tidak sanggup mengucapkan. Suharti menggeleng pelan. Masih bisa lihat kamu pulang? Itu sudah cukup. Kalimat itu membuat mata Adi panas. Air matanya jatuh. Kenapa ibu selalu seperti ini? Bisiknya. Suharti tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan perlahan. Menyentuh kepala Adi. Seperti dulu. Saat ia masih kecil. Gerakan itu lembut. Penuh kasih. Dan justru, pagi datang tanpa kehangatan. Biasanya, suara ayam berkokok dan aktivitas warga membawa kehidupan ke desa. Namun hari itu terasa berbeda. Udara seperti membawa sesuatu yang berat. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa di setiap sudut. Adi keluar rumah dengan langkah pelan. Matanya sembab. Semalaman ia hampir tidak tidur. Pikirannya masih dipenuhi kejadian kemarin. Dan yang lebih menyiksa, tidak ada satupun jawaban. Di depan rumah, beberapa warga terlihat berkumpul kecil. Mereka tidak berbicara keras, hanya berbisik-bisik. Namun saat Adi muncul, semua langsung diam. Tatapan itu kembali. Tatapan yang sama seperti kemarin. Penuh rahasia, penuh keraguan. Adi menarik napas panjang. Ia berjalan melewati mereka tanpa berkata apa-apa. Namun, bisikan itu tetap terdengar. Pelan, tapi cukup jelas untuk menusuk hati. Itu dia, anaknya. Kasian ya. Katanya ibunya, sudah lama sebenarnya. Adi menghentikan langkahnya. Kata-kata itu terpotong-potong. Namun cukup untuk membuat dadanya berdebar. Ia menoleh perlahan. Menatap ke arah mereka. Beberapa warga langsung menunduk. Namun ada juga yang tetap menatap dengan ragu. Lanjutkan.
ucap Adi pelan. Tidak ada yang menjawab. Ia melangkah mendekat. Kalau memang kalian tahu sesuatu, bilang sekarang. Seorang ibu-ibu terlihat gelisah. Tangannya saling meremas. Mas Adi, kami juga nggak tahu pasti. Jawaban itu lagi. Adi menghela napas berat. Semua orang bilang nggak tahu. Tapi semua orang bicara. Katanya dengan nada lelah. Suasana kembali hening. Namun kali ini, seorang pria muda di belakang akhirnya bicara. Tapi ada yang lihat malam itu. Semua langsung menoleh ke arahnya. Pria itu tampak ragu. Namun akhirnya melanjutkan. Aku lihat Rani lari keluar rumah sambil nangis. Adi langsung fokus. Kapan itu? Malam sebelum kejadian, jawabnya pelan. Dia kelihatan panik, kayak habis lihat sesuatu. Jantung Adi berdetak lebih cepat. Lihat apa? Pria itu menggeleng. Aku nggak tahu. Namun sebelum Adi bisa bertanya lagi, seorang bapak tua menyela. Bukan cuma itu. Semua mata beralih padanya. Ia menghela napas panjang. Beberapa hari terakhir, sering terdengar suara ribut dari rumah kamu. Adi terdiam. Ribut? Ulangnya. Bapak itu mengangguk. Kadang malam, kadang sore. Suara Rani sama ibumu. Informasi itu seperti potongan baru yang masuk ke kepalanya. Berarti, masalah ini bukan terjadi tiba-tiba. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Langit sudah tinggi, namun suasana desa tetap dipenuhi bisikan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap sudut seolah menyimpan potongan cerita, tapi tidak ada yang utuh. Adi berjalan tanpa arah pasti. Pikirannya penuh. Langkahnya membawa dirinya ke satu rumah, lalu ke rumah lain. Ia mulai bertanya, mencari jawaban. Namun yang ia dapatkan bukan kepastian, melainkan cerita yang berbeda-beda. Di rumah pertama, seorang ibu paruh baya membuka pintu dengan wajah ragu. Mas Adi, maaf ya, ucapnya pelan. Saya cuma dengar katanya ibu sering keluar malam. Adi mengangguk pelan. Keluar untuk apa? Wanita itu menggeleng. Nggak tahu. Tapi katanya bukan sekali dua kali. Kalimat itu terdengar sama seperti yang ia dengar sebelumnya. Namun tetap tidak cukup. Di rumah kedua, seorang pria tua duduk di kursi bambu. Tatapannya kosong. Saya pernah lihat, Rani nangis sendirian di belakang rumah. Katanya pelan. Adi langsung fokus. Dia bilang apa? Pria itu menghela napas. Dia cuma bilang, kenapa harus saya? Kalimat itu membuat dada Adi terasa berat. Kenapa harus saya? Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya ia alami? Di rumah ketiga, seorang pemuda justru memberi cerita berbeda. Saya dengar, ibu kamu dituduh ngambil sesuatu. Ucapnya pelan. Adi langsung mengernyit. Ngambil apa? Pemuda itu mengangkat bahu. Nggak jelas. Tapi katanya barang penting. Lagi-lagi, tidak jelas. Tidak pasti. Hanya dugaan. Adi keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Kepalanya terasa penuh. Semakin banyak ia bertanya, semakin kacau semuanya. Setiap orang punya versi sendiri. Setiap cerita berbeda, namun tidak ada yang benar-benar tahu. Seolah semua hanya melihat sebagian kecil dari kejadian besar. Ia berhenti di bawah pohon besar. Pohon yang sama, tempat ibunya diikat kemarin. Tangannya mengepal, matanya menatap batang pohon itu. Masih ada bekas tali. Masih ada jejak kejadian yang belum hilang. Ini semua nggak masuk akal, gumamnya. Ia mengusap wajahnya kasar. Frustrasi. Di medan tugas, ia terbiasa mengumpulkan informasi, menyusun strategi, menemukan pola. Namun di sini, semua tidak beraturan, tidak logis, dan penuh emosi. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang mulai ia sadari. Semua cerita selalu mengarah ke satu titik. Malam itu, malam sebelum kejadian, itu kunci. Ia menarik napas panjang.
Kalau aku nggak bisa dapat jawaban dari orang lain, matanya mulai berubah. Lebih fokus, lebih tajam. Berarti aku harus cari sendiri. Keputusan itu mulai terbentuk. Ia tidak bisa terus bergantung pada cerita orang. Ia harus melihat langsung, menelusuri sendiri apa yang terjadi. Namun saat ia hendak pergi, seseorang memanggilnya. Adi, suara itu pelan, namun cukup untuk menghentikan langkahnya. Ia menoleh. Seorang pria tua berdiri di kejauhan. Wajahnya serius, berbeda dari yang lain. Pria itu melangkah mendekat perlahan. Kalau kamu benar-benar mau tahu, Adi langsung menatapnya. Datang ke belakang masjid nanti malam. Jantung Adi berdetak lebih cepat. Kenapa malam? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sekitar, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu berkata pelan, "Karena yang terjadi malam itu." Ia berhenti sejenak, matanya menatap dalam. Tidak semua orang berani melihatnya di siang hari. Kalimat itu membuat bulu kudik Adi merinding. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, pria itu sudah berbalik, pergi, meninggalkan Adi dengan satu petunjuk baru dan satu keputusan. Malam kembali turun. Langit gelap tanpa banyak bintang. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa suasana yang membuat siapapun enggan keluar rumah. Namun, tidak dengan Adi. Ia berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah jalan yang mengarah ke masjid. Pikirannya penuh dengan kata-kata pria tua tadi siang. Datang ke belakang masjid nanti malam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa ragu, namun lebih besar dari itu. Rasa ingin tahu. Ia tidak bisa terus berada dalam ketidakjelasan. Malam ini, ia harus menemukan sesuatu. Langkahnya pelan, namun pasti. Setiap suara langkah di jalan tanah terdengar jelas di telinganya. Desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada obrolan warga. Seolah semua orang memilih diam, atau memilih tidak terlibat. Saat ia mendekati masjid, bayangan Kuba terlihat samar di bawah cahaya bulan. Tempat itu biasanya menenangkan, namun malam ini terasa berbeda. Adi berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu berjalan ke arah belakang masjid, tempat yang jarang dilewati orang. Lebih gelap, lebih sepi. "Adi?" Suara itu muncul tiba-tiba. Adi langsung menoleh. Pria tua itu sudah berdiri di sana, seolah sudah menunggu. "Bapak," ucap Adi pelan. Pria itu memberi isyarat agar Adi mendekat. "Jangan terlalu keras bicara," bisiknya. Adi mengangguk. Ia mendekat perlahan. "Bapak bilang, ada sesuatu tentang malam itu." Pria itu menatap sekeliling, memastikan keadaan aman, lalu berkata, "Yang kamu dengar dari orang-orang, hanya sebagian kecil." Adi menahan napas. Lalu yang sebenarnya? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menunjuk ke arah tanah. "Lihat itu." Adi mengikuti arah jarinya. Di bawah, tanah terlihat sedikit berbeda. Seperti pernah digali. Tidak terlalu dalam, namun cukup jelas jika diperhatikan. Adi mengernyit. "Ini bekas semalam," jawab pria itu pelan. Jantung Adi berdegup kencang. "Siapa yang gali?" Pria itu menatapnya dalam. "Ibumu." Dunia seperti berhenti sesaat. Adi langsung menggeleng. "Tidak mungkin." Namun pria itu melanjutkan. "Aku lihat sendiri." Suasana menjadi semakin berat. Angin berhembus pelan, membawa rasa dingin yang menusuk. Adi menatap tanah itu lagi. Pikirannya kacau. "Ibu saya, ngapain di sini malam-malam?" Pria itu menghela napas. "Itu yang ingin aku tahu juga." Adi menatapnya. "Terus, Rani?" Pria itu mengangguk pelan. Dia datang tidak lama setelah itu. Jantung Adi semakin kencang. Apa yang dia lihat? Pria itu terdiam. Beberapa detik, seolah ragu untuk melanjutkan. Namun akhirnya, dia lihat ibumu sedang menutup sesuatu. Kalimat itu menggantung. Berat. Adi menelan ludah. "Menutup? Apa?" Pria itu menggeleng. "Aku tidak tahu pasti. Tapi setelah itu, Rani langsung menangis. Dan sejak malam itu, semuanya berubah." Adi mundur satu langkah. Kepalanya terasa penuh.
Potongan-potongan itu mulai tersusun. Namun belum jelas. Masih kabur. Masih menyisakan banyak lubang. Ia kembali menatap tanah itu. Bekas galian. Ibu yang keluar malam. Rani yang melihat sesuatu. Dan keesokan harinya, semua meledak. Kalau kamu mau tahu lebih jauh, ucap pria itu pelan. Adi langsung menatapnya. Kamu harus gali sendiri. Kalimat itu sederhana, namun terasa sangat berat. Adi menunduk, menatap tanah itu lagi. Tangannya perlahan mengepal. Keputusan mulai terbentuk. Namun sebelum ia bergerak, pria itu berkata lagi. Malam semakin larut. Langit benar-benar gelap. Hanya ditemani cahaya bulan yang redup. Udara dingin menusuk kulit. Namun Adi tidak bergerak dari tempatnya. Tatapannya masih tertuju pada tanah itu. Bekas galian, rahasia, dan kemungkinan yang belum siap ia hadapi. Namun akhirnya, ia mundur perlahan. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini bukan saatnya. Belum. Ia butuh satu hal lagi. Jawaban dari seseorang yang melihat langsung. Rani. Langkahnya cepat menuju rumah. Pikirannya berputar. Jika benar Rani melihat sesuatu malam itu, berarti semua kemarahan, semua tindakan, punya alasan. Walaupun cara yang ia pilih salah. Saat Adi sampai di rumah, suasana masih sunyi. Lampu di ruang tengah menyala redup. Namun dari arah dapur, terlihat cahaya dan bayangan seseorang. Adi mendekat perlahan. Langkahnya pelan. Dan saat ia sampai di ambang pintu dapur, ia terdiam. Rani duduk di lantai, sendirian. Punggungnya bersandar pada dinding. Kepalanya tertunduk. Dan ia menangis. Bukan tangisan keras. Bukan amarah seperti siang tadi. Tapi tangisan pelan. Sunyi. Seperti seseorang yang sudah terlalu lelah. Adi tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri. Mengamati. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Rani yang berbeda. Bukan wanita yang marah. Bukan yang memegang cambuk. Tapi seorang wanita yang terluka. Kenapa? Suara itu keluar pelan dari mulut Rani. Seolah ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku cuma pengen hidup tenang. Air matanya jatuh lagi. Tangannya gemetar. Kenapa harus aku yang lihat? Kalimat itu membuat jantung Adi berdegup. Ia melangkah masuk. Perlahan. Ran, panggilnya. Rani langsung terkejut. Ia cepat-cepat menghapus air matanya. Namun sudah terlambat. Semua sudah terlihat. Aku gak apa-apa, ucapnya terburu-buru. Namun suaranya masih bergetar. Adi mendekat, duduk di hadapannya. Ceritain ke aku, katanya pelan. Rani menggeleng. Udah gak ada yang perlu diceritain. Namun Adi tidak menyerah. Semua orang punya cerita beda. Tapi kamu satu-satunya yang lihat langsung. Rani menunduk. Diam. Tangannya saling menggenggam erat. Seolah menahan sesuatu. Adi menatapnya. Ran, aku gak bisa ngerti kalau kamu gak ngomong. Sunyi. Beberapa detik. Hanya suara napas yang terdengar. Lalu, Rani bicara. Pelan. Hari itu, aku bangun tengah malam. Adi langsung fokus. Aku dengar suara pintu. Ia menelan ludah. Awalnya aku pikir cuma angin. Tapi, aku lihat ibu keluar. Adi menahan napas. Keluar, diam-diam. Dan aku ikut dari belakang. Suaranya mulai bergetar. Matanya kembali berkaca-kaca. Adi tidak memotong. Ia hanya mendengarkan. Dia jalan ke arah masjid. Cepat, seperti orang yang takut dilihat. Setiap kata membuat suasana semakin tegang. Aku sembunyi. Aku ikutin. Napas. Malam terasa semakin berat. Tangisan Rani perlahan mereda, namun suasana di dalam rumah justru semakin menyesakan. Kata-kata yang baru saja terucap terus terngiang di kepala Adi.
tanah yang digali, bungkusan kain, dan noda merah. Ia duduk diam, pikirannya penuh. Namun satu hal mulai jelas. Semua ini bukan kejadian biasa. Dan ibunya menyembunyikan sesuatu. "Ran," suara Adi pelan. Rani mengangkat wajahnya. Matanya masih basah. "Ada lagi yang kamu lihat?" Rani terdiam, seolah berpikir. Lalu perlahan mengangguk. "Ada." Adi langsung fokus. "Apa itu?" Rani menarik nafas dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Setelah dia ambil bungkusan itu, ibu sempat jatuh. Adi mengernyit. "Jatuh?" Rani mengangguk. Kayak lemas tiba-tiba. Dia pegang dadanya, terus duduk di tanah. Kalimat itu membuat dada Adi terasa sesak. Ibunya, dalam kondisi seperti itu, namun tetap melakukan sesuatu di malam hari. "Terus?" tanya Adi pelan. "Aku hampir keluar, mau nolong. Tapi," suara Rani melemah. "Aku takut." Air matanya kembali jatuh. "Aku takut sama apa yang aku lihat." Adi menatapnya. Ia tidak menyalahkan, tidak juga membela. Ia hanya mencoba memahami. Setelah itu, lanjut Rani. Ibu berdiri lagi. Dan dia bilang sesuatu. Adi langsung menegang. "Apa?" Rani menatap kosong, seolah mengingat kembali momen itu. Dia bilang, suaranya pelan, namun jelas. "Maafin ibu, ini satu-satunya cara." Kalimat itu membuat jantung Adi berdegup keras. "Maafin ibu, ini satu-satunya cara." Untuk apa? Untuk siapa? Adi berdiri perlahan. Langkahnya mundur. Pikirannya semakin dalam, semakin rumit. Ibunya tidak hanya menyembunyikan sesuatu, tapi juga merasa bersalah. Dan melakukan itu dengan kesadaran penuh. "Adi," suara Rani memanggil pelan. Ia menoleh. "Aku nggak tahu itu apa. Tapi aku yakin." Rani menggigit bibirnya. "Itu bukan hal baik." Adi tidak menjawab. Ia hanya menatap Rani sejenak, lalu berbalik. Langkahnya menuju kamar ibunya. Pintu kamar sedikit terbuka. Lampu masih menyala redup. Suharti terbaring, namun belum tidur. Matanya terbuka. Udara di dalam kamar terasa berat. Lampu redup menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan samar di wajah Suharti. Adi duduk di sampingnya, tubuhnya kaku, pikirannya berputar cepat. "Itu bukan milik ibu." Kalimat itu terus terngiang. Bukan milik ibu. Lalu milik siapa? Dan kenapa harus disembunyikan? "Bu," suara Adi pelan, namun penuh tekanan. Suharti menatapnya. Matanya lelah. Namun kali ini, tidak sepenuhnya tertutup. Seolah ia mulai siap. Sedikit demi sedikit. "Kalau bukan milik ibu, lalu itu apa?" tanya Adi. Suharti menarik napas panjang. Dadanya naik turun perlahan. Seolah setiap kata yang akan keluar sangat berat. "Itu sesuatu yang harus ibu lindungi." Adi langsung mengernyit. "Lindungi dari siapa?" Suharti tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Adi dalam. "Dari semua orang." Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Adi menggeleng. "Bu, ini bukan cara melindungi. Sekarang semua orang malah salah paham."
Namun Suharti tersenyum tipis. Kadang, salah paham lebih baik. Adi terdiam. Ia mulai frustrasi. Lebih baik untuk siapa, Bu? Namun Suharti tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah sedikit. Air matanya kembali jatuh. Di luar kamar, langkah kaki pelan terdengar. Rani. Ia berdiri di depan pintu, mendengarkan. Namun kali ini, ia tidak berani masuk. Di dalam, Adi mulai kehilangan kesabaran. Kalau ibu terus seperti ini, suaranya bergetar. Aku nggak bisa bantu apa-apa. Suharti menutup mata. Beberapa detik. Lalu membuka kembali. Dan untuk pertama kalinya, nada suaranya berubah. Lebih dalam, lebih jujur. Ada seseorang. Adi langsung menegang. Seseorang? Siapa? Suharti menatapnya. Yang tidak boleh kamu tahu. Jawaban itu justru membuat semuanya semakin berat. Adi berdiri tiba-tiba. Kenapa semua harus disembunyikan dari aku? Suaranya meninggi. Namun langsung ia tahan. Ia melihat kondisi ibunya. Lemah, terluka, namun tetap menyimpan rahasia. Bu, suaranya kembali melemah. Aku anak ibu. Kalau ibu dalam masalah, aku harus tahu. Suharti tersenyum tipis. Aku tahu. Makanya, ibu tidak mau kamu terlibat. Kalimat itu membuat Adi membeku. Tidak mau terlibat? Berarti, ini bukan sekadar masalah keluarga. Ada sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara gaduh. Beberapa orang berbicara keras. Adi langsung menolak. Keheningan menyelimuti seluruh area belakang masjid. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bersuara. Semua mata tertuju pada satu titik. Bungkusan kain itu. Adi berdiri tepat di depannya. Tangannya gemetar. Napasnya terasa berat. Namun ia tahu, tidak ada jalan kembali. Pelan, tangannya menyentuh kain itu. Dingin, lembab, dan berat. Warga menahan napas. Rani berdiri beberapa langkah di belakang. Wajahnya pucat. Matanya tidak lepas dari apa yang akan terjadi. Adi mulai membuka ikatan kain itu. 1 lipatan, 2 lipatan. Semakin terbuka, semakin terasa berat di dada. Dan saat lapisan terakhir terbuka, dunia seakan berhenti. Bukan benda aneh, bukan barang curian, bukan sesuatu yang dibayangkan warga. Di dalamnya, ada sebuah pakaian kecil, baju bayi, kain putih yang sudah lusuh, dan penuh noda merah yang sudah mengering. Semua orang terdiam, beberapa langsung menutup mulut. Ada yang mundur pelan, ada yang mulai menangis. Namun belum selesai. Di dalam lipatan itu, ada sesuatu yang lain. Lebih kecil, lebih rapuh. Adi membeku, tangannya berhenti. Namun perlahan, ia membuka lagi. Dan saat itu, air matanya langsung jatuh. Di dalamnya, ada jasad bayi kecil. Sudah tidak bernyawa. Tubuhnya dibungkus rapi, seolah disimpan dengan penuh hati-hati. Suasana pecah, tangisan terdengar. Beberapa warga tidak sanggup melihat. Rani mundur dengan langkah gemetar. Tangannya menutup mulut. Matanya membesar penuh ketakutan. Ini. Suaranya hilang. Tidak sanggup melanjutkan. Adi tidak bergerak. Ia hanya menatap tubuh kecil itu. Terbaring diam. Dan di saat itu, semua potongan mulai tersusun. Ibunya keluar malam, menggali tanah, mengambil sesuatu, dan menyembunyikannya. Namun, pertanyaan terbesar masih ada. Ini siapa? Dan kenapa ibunya melakukan ini? Tiba-tiba, dari belakang kerumunan, terdengar suara lemah. Sudah cukup. Semua langsung menoleh. Suharti. Ia berdiri di sana. Tubuhnya lemah. Namun ia tetap datang. Dengan langkah tertatih.
Dua wanita mencoba menahannya. Namun ia tetap berjalan. "Bu," suara Adi pecah. Suharti mendekat. Matanya tertuju pada bungkusan itu. Air matanya jatuh. Namun wajahnya tetap tenang. "Itu bukan kesalahan siapa-siapa," ucapnya pelan. Semua orang diam, mendengarkan, dan bukan untuk dipermalukan. Suaranya lemah, namun jelas. Rani menatapnya. Matanya penuh kebingungan. "Kalau bukan, lalu ini apa?" Suaranya bergetar. Suharti menatapnya. Lama, dalam, dan akhirnya ia berkata sesuatu yang membuat semuanya berubah. "Itu anakmu." Kalimat itu seperti petir. Semua orang terkejut. Rani membeku. "Anak saya?" Ulangnya lirih. Tubuhnya gemetar. Langit sore tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut merasakan duka yang menyelimuti desa itu. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanya tangisan, pelan, dalam, dan menusuk hati. Rani masih tertuduk di tanah. Tubuhnya lemas. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh kain kecil itu. Air matanya jatuh tanpa henti. "Itu anakku," bisiknya lirih. Suaranya hancur. Seluruh tubuhnya bergetar. Semua emosi yang selama ini ia pendam, akhirnya runtuh. Adi berdiri di sampingnya, tidak berkata apa-apa, hanya menatap. Matanya merah. Namun kini, ia tidak lagi bingung. Ia hanya hancur. Suharti berdiri beberapa langkah dari mereka. Tubuhnya lemah, namun matanya tetap menatap dua orang yang paling ia sayangi. Air matanya jatuh perlahan. "Aku cuma gak mau kamu merasakan sakit itu," ucapnya lirih. Rani mengangkat wajahnya, menatap Suharti. Tatapan itu bukan lagi marah, melainkan penuh penyesalan. "Kenapa ibu gak bilang?" Suaranya pecah. Aku malah..." Ia tidak sanggup melanjutkan. Tangannya menutup wajahnya. Tangisnya semakin keras. Ia teringat semua yang telah ia lakukan. Cambukan, kata-kata kasar, tatapan penuh kebencian. Dan semua itu, ia lakukan pada orang yang justru berusaha melindunginya. Suharti menggeleng pelan. "Kalau ibu bilang, kamu tidak akan kuat." Suaranya lemah, namun penuh ketulusan. Adi akhirnya melangkah mendekat. Perlahan, ia berdiri di antara keduanya, menatap ibunya, lalu menatap istrinya. Dua orang yang sama-sama terluka, dan kini sama-sama hancur. Semua sudah terjadi, ucap Adi pelan. Suaranya berat, namun tegas. Kita tidak bisa mengubahnya. Ia menunduk, menatap bungkusan kecil itu. Tapi kita bisa memperbaiki yang tersisa. Rani menangis. Ia merangkak mendekat ke arah Suharti. Tangannya gemetar. "Maafin aku, Bu," ucapnya sambil terisak. Suharti langsung menahan tangannya, tidak membiarkannya menyentuh tanah. "Tidak ada yang perlu dimaafkan," jawabnya pelan. Namun justru, kalimat itu membuat tangis Rani semakin pecah. Ia memeluk Suharti, erat, seolah tidak ingin melepaskan. Tangis keduanya menyatu, dua luka, dua rasa bersalah, dan satu ikatan yang tidak pernah benar-benar putus. Warga yang menyaksikan hanya bisa diam. Beberapa menunduk, beberapa menghapus air mata. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tuduhan. Yang ada, hanya penyesalan. Adi berdiri di samping mereka, matanya menatap langit. Ia menarik napas panjang. "Ya Allah, kuatkan kami," bisiknya pelan. Beberapa saat kemudian, dengan penuh kehormatan, bungkusan kecil itu dikuburkan kembali. Namun kali ini, bukan dengan sembunyi-sembunyi, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan doa, dengan air mata, dan dengan keikhlasan. Suharti duduk di samping makam kecil itu. Tangannya gemetar saat mengusap tanah. "Maafin nenek ya," bisiknya.
Air matanya jatuh, namun ada ketenangan di wajahnya. Rani berdiri di samping Adi, tangannya menggenggam erat. Ia masih menangis, namun kini tangis itu bukan lagi karena marah,